Arti yang memerintahkan itu adalah ayah atau suami, yang menjalankan perintah itu untuk mewujudkan hasil kepada anaknya adalah istri atau ibu. Kenapa? Karena tugasnya suami itu bukan berdiam di rumah, tugasnya istri berdiam di rumah. Berarti yang sama anaknya siapa? Ibunya. Tapi pendidikan yang diberikan dari ayahnya. Kenapa dari ayah? Karena ia yang memiliki ya, perintah penuh. Ya, perintah penuh. Karena itu keliru kalau istri mendidik. Kecuali kalau memang bosnya atau kepala rumah tangganya tadi itu nggak bisa mendidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Kantin Habaib, kajian rutin bersama Habib, yang mana kita sajikan setiap hari Kamis tepatnya jam 5 sore di channel YouTube Majelis Al Ibadat. Dan kali ini insya Allah kita akan menyajikan kembali rentetan daripada program Kantin Habaib yang bertemakan tentang kehidupan kita sehari-hari, khususnya yang mana sudah kita awali dulu dalam episode-episode sebelumnya dengan pembahasan mengenai pernikahan, kemudian rumah tangga, dan kali ini insya Allah kita akan mengupas tentang betapa pentingnya mendidik seorang anak bagi kedua orang tua. Dan seperti biasa, kali ini kami tidak sendirian karena kami ditemani oleh guru kita yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu guru kita Al-Ustadz Al-Habib Hadi bin Segaf As-Segaf. Maka dari itu marilah kita sapa dulu beliau yang mana sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan dan kabar Ustadz pada pagi hari ini? Alhamdulillah keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan selalu sehat insyaallah. Begitu juga penontonnya. Amin amin. Alhamdulillah guru kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan dalam setiap langkah beliau dan bisa memberikan kita ilmu-ilmu yang bermanfaat insyaallah sehingga senantiasa mendapatkan ridha dari Allah dan kelak menjadi umat yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Baik, kali ini melanjutkan pembahasan-pembahasan sebelumnya Ustaz, yang mana kita sudah mengupas banyak sekali tentang serba-serbi pernikahan, baik itu perkenalan, kemudian proses sampai kemudian memiliki seorang anak. Dan mungkin Ustadz bisa memberikan sedikit bocoran kepada pemirsa atau mungkin menonton channel YouTube Al Ibadat, apa yang akan kita kupas pada kesempatan kali ini. Yang akan kita sampaikan di pertemuan kali ini mengenai pentingnya mendidik, yang mungkin sudah banyak dilalaikan oleh orang tua tugas tersebut. Padahal ini adalah tugas utama bagi kedua orang tua. Dan jangan sampai kita termasuk orang yang disabdakan oleh Rasulullah, hewan ternak lebih ia cintai, lebih ia sayangi daripada anaknya sendiri. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya mendidik. Nah, itulah sekilas yang mana akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Maka dari itu, mari kita simak dengan baik, kita simak dengan sesama penjelasan dari beliau dengan pembahasan betapa pentingnya mendidik
khususnya seorang anak dalam lingkup keluarga. Dan sebelum kita dengarkan pembahasan lebih dalam, tentunya Anda bisa membagikan atau mungkin mensubscribe dulu daripada channel Majelis Al-Ibadat. Anda bisa tekan juga lonceng yang mana akan memberikan kita notifikasi di setiap perkembangan dari channel YouTube dari Majelis Al-Ibadat, baik itu dari live ataupun video-video yang akan kami sajikan dalam channel YouTube tersebut. Baik, langsung saja Ustadz. Kita tahu tadi bahwasanya penting sekali untuk mendidik anak bagi orang tua, yang mana tadi jangan sampai kita justru memberikan perhatian lebih kepada mungkin hewan peliharaan atau mungkin hewan ternak, namun memberikan keteledoran pada pendidikan anak-anak kita. Jadi mungkin Ustadz bisa memberikan penjabaran kenapa mendidik seorang anak itu bisa begitu penting. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Tanpa kita melihat dalam hukum agama tentang kewajiban atau anjuran yang sangat untuk mendidik anak, cukup kita melihat dari kebiasaan yang ada dalam kehidupan kita. Apa kebiasaan yang ada? Harapan orang tua untuk anak-anaknya. Ini tanpa kita melihat dalam sisi agamanya, hadis atau ayat Al-Quran. Harapan orang tua aja, yang diinginkan orang tua dari anak-anaknya. Khususnya ketika mereka sudah menikah dan istrinya mengandung. Yang diharapkan oleh orang tua dari anak-anaknya, anak tadi itu menjadi anak yang soleh atau solihah, bermanfaat baik untuk dunia, agama, dan akhiratnya. Berarti keinginan itu adalah keinginan yang tinggi. Ya, keinginan yang tinggi dari orang tua, harapan yang tinggi dari orang tua untuk anaknya kepada anaknya. Berarti dalam hal ini sudah menunjukkan segalanya itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan melalui proses pendidikan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa sangat penting pendidikan. Lebih-lebih kalau kita tinjau dari hadis ataupun ayat Al-Quran. Seperti itu. Makanya kita terkadang itu nggak perlu dalil dari hadis, nggak perlu dari ayat Al-Quran. Kita bisa mengetahui ini adalah sesuatu yang istimewa. Ini adalah sesuatu yang sangat berharga. Apalagi kalau kita hubungkan dengan hadis, ayat Al-Quran, kita akan mendapatkan mengetahui kemuliaan dan keistimewaannya. Pada intinya mendapatkan anak yang sesuai dengan harapan dan keinginan orang tua. Jadi ini menjadi hal yang normal manusiawi saja. Ya, pasti. Semua orang, walau jangankan muslimnya atau mukminnya, yang kafir pun mengharapkan hal yang sama dari anak-anaknya. Namun tentunya harapan yang tinggi ini harus ditunjang dengan pengorbanan dan perjuangan dari orang tua. Ya, nggak mungkin kita bisa mendapatkan anak sesuai harapan kita kalau kemudian kita teledor. Satu gambaran kecil. Kita beli peliharaan burung, beo atau kakak tua dan sebagainya. Keinginan yang pembeli dari burung itu apa? Bisa ngomongnya. berkicau. Ya, bukan hanya berkicau tapi bisa ngomongnya. Kan gitu ya. Karena beo, karena kakak tua. Yang dia tapi kalau nggak dilatih sama pembeli, sama pemilik, akan bisa ngomong. Akhirnya apa? Ada hasil dari keinginan dia
beli burung itu, tidak ada. Hanya dia hanya bisa mendengarkan suara burung pada umumnya burung. Tweet, 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 gitu aja. Tapi dia nggak menghasilkan yang paling utama daripada burung ini, yaitu ngomong. Entah itu manggil namanya, atau namanya istrinya, atau nama anaknya. Nah, begitu juga kita. Kita mengharapkan sesuatu yang tinggi dari anak. Tapi kalau kita teledor, kita nggak mendidik, nggak mengajari, ya nggak akan mungkin kita dapatkan dari mereka itu hal tersebut. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya mendidik anak ini bukan hal yang sepele, Ustaz. Ya. Maka dari itu mungkin orang tua harus punya bekal yang banyak untuk bisa mencetak anak ini sesuai dengan harapan orang tuanya, tidak sembarangan. Ya, tugas mendidik ini dari dua orang, yaitu ayah dan ibu. Lah, ayah dan ibu dalam satu perintah, bukan dua perintah. Ayahnya sendiri, ibunya sendiri. Ayah, tugasnya ayah mendidik. Karena ayah itu atau bapak itu adalah yang mengatur. Kalau dalam perusahaan itu bosnya. Bosnya. Perusahaan ini maju atau tidak itu tergantung bos. Kalau bosnya ngerti, bosnya paham, insya Allah. Bosnya nggak ngerti, bosnya nggak paham. Walaupun bawahannya itu adalah pinter-pinter, ya bisa bosnya ditipu. Butuh bos yang pinter, butuh bos yang cerdas. Kenapa? Ia adalah bosnya dalam rumah tangga. Dia adalah kepalanya dalam rumah tangga. Yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah darinya. Makanya bawahannya, istri, anak itu bisa menuntut. Ya, bisa menuntut suaminya atau bisa menuntut ayahnya. Ketika teledor, tidak mendidik, tidak mengajari, dituntut. Berarti menunjukkan kalau bisa menuntut itu berarti apa? Yang bertanggung jawab penuh kepada istri atau kepada anak adalah seorang suami atau ayah. Berarti yang memerintahkan itu adalah ayah atau suami, yang menjalankan perintah itu untuk mewujudkan hasil kepada anaknya adalah istri atau ibu. Kenapa? Karena tugasnya suami itu bukan berdiam di rumah, tugasnya istri berdiam di rumah. Berarti yang sama anaknya siapa? Ibunya. Ibunya. Tapi pendidikan yang diberikan dari ayahnya. Kenapa dari ayah? Karena ia yang memiliki ya, perintah penuh. Ya, perintah penuh. Karena itu keliru kalau istri mendidik. Kecuali kalau memang bosnya atau kepala rumah tangganya tadi itu nggak bisa mendidik. Nggak bisa mendidik karena yang dia lakukan hanya kelalaian, kemaksiatan, istri mendidik. Tapi kalau ini bisa mendidik, istri ikut mendidik, ini keliru. Salah. Biarkan dia yang mendidik. Istri menjalankan perintahnya atasan atau suami. Jalankan perintahnya. Jadi yang mewujudkan perintah itu berjalan kepada anak-anaknya adalah ibu. Nah, jadi ibu yang mantau di rumah, karena ibu yang ada di rumah. Suami harus keluar dari rumahnya untuk bekerja, mencari nafkah dan lain-lain sebagainya. Nah, istri, ayo, ayah tadi memerintahkan apa? Ayah nyuruh apa? Dikerjakan. Itu yang tugasnya istri. Nah, karena itu tugas ini kedua-duanya harus jalan. Walaupun yang memerintahkan, yang mengatur adalah ayah atau suami, istri menjalankan itu semuanya. Jadi ternyata tugas seorang suami
atau ayah ini tidak enteng Ustaz ya? Ya jelas. Tugasnya kalau hanya memberi makan enteng. Ya, memberikan minuman enteng, memberikan pakaian enteng. Bisa didapatkan. Ya. Tapi tugas berat, beban berat itu menyelamatkan mereka dari neraka. Dan itu susah. Terkadang suaminya itu ingin menyelamatkan dari neraka, mereka yang ingin masuk neraka. Menentang, melawan, meninggalkan, dan yang lain sebagainya. Bahkan terkadang dianggap itu bukan sebuah cinta. Anggap cinta itu kalau ngasih duit, kalau ngasih mainan, atau kalau ngajak jalan, memberikan pakaian yang baru, perhiasan, itu baru namanya cinta. Nah, tapi yang menghindarkan dari neraka bukan dinamakan cinta. Yang menjauhkan dari neraka tidak dinamakan cinta. Nah, itu salah. Makanya berat bebannya suami ini berat. Dia tidak hanya menjaga dirinya tapi juga menjaga keluarganya dari neraka sebagaimana firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kamu dan keluargamu. Nah, jadi menjaga dirinya dan juga menjaga keluarganya dari api neraka. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa antara ayah dan ibu ini harus sejalan, harus kompak untuk mencetak anaknya menjadi anak yang baik. Namun dalam hal ini orang tua atau dalam hal ini ayah yang mungkin punya waktu sedikit dalam rumah tangga, dalam keluarga, karena memang harus keluar, bekerja. Nah ini agar pendidikan ini efektif, bagaimana komunikasi antara ayah dengan ibu ini, sehingga nantinya ibu ini bisa menerapkan apa yang sudah disampaikan oleh ayah tadi kepada anak-anaknya. Para salaf, mereka itu sering di luar. Datang ke desa, ke dusun, mengajarkan ilmu-ilmu yang telah mereka dapatkan dari ayahnya yang bersambung kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya kepada mereka orang-orang yang kurang mengerti, kurang paham. Dan itu tugas. Keluarnya mereka tugas. Siapa yang memberikan tugas? Yang memberikan tugas adalah Allah dan Rasulnya. Bahwa mereka yang mengerti, mereka yang mengetahui hukum itu mendapatkan kewajiban untuk mengajarkan kepada mereka-mereka yang tidak mengerti, kepada mereka-mereka yang tidak mengetahui, yang tidak memahami. Di sini dia punya tugas, di sana juga punya tugas. Tapi yang di sini terbantu dengan istri. Ya, terbantu dengan istri. Lah, tinggal si ayah ini atau pimpinan ini memantau. Sehingga para salaf itu ketika mereka berada di rumah atau mereka menyiapkan waktu di rumah walaupun itu hanya beberapa saat untuk interogasi, menanyai istrinya. Anaknya sholat tadi. Sholat di mana? Berjamaah apa enggak? Baca Quran. Ini seperti itu. Kalau sekarang kan ngobrol mungkin karena lama nggak ketemu atau lama ditinggal, ngobrolnya hal yang lain. Mereka enggak. Waktu yang singkat mereka duduk itu yang ditanya keadaan anaknya. Bukan makannya, bukan minumnya, sehat atau sakitnya. Yang ditanyakan itu sholat. Berjamaah atau enggak? Oh berjamaah, alhamdulillah. Perhatikan terus ya, jangan sampai sendirian. Enggak berjamaah, kenapa kok enggak berjamaah? Kasihan. Dia kehilangan keutamaan, kemuliaan ini dan itu dan lain sebagainya. Itu diingatkan. Pakai siwak. Punya siwak. Belajar. Baca Quran. Itu diperhatikan semuanya. Waktu yang singkat. Itu para salaf seperti itu. Nah. Sehingga mereka ketika keluar bukan berarti lepas tanggung jawabnya. Tetap tanggung jawabnya penuh. Makanya ketika pulang yang ditanya itu seperti bos lah. Keluar kota, dia harus terbang ke sana, dia harus terbang ke sini. Apakah di sini nggak dipantau sama dia? Dipantau lah. Apalagi sekarang adanya CCTV, bisa memantau dengan HP-nya setiap harinya. Ya, walaupun tidak memantau penuh, tapi setidaknya dia memantau. Ketika balik, dia mendapatkan laporan.
ini ada yang mau menawarkan ini seperti ini, pemasukannya ini, pengeluarannya ini, dilihat sama bos. Waktu yang singkat bos datang ke kantor, dia mendapatkan laporan-laporan. Bukan kemudian datangnya bos itu di kantor, kemudian pegawainya cuma mijeti atau bercanda tawa, kan enggak. Pasti mereka mendapatkan laporan-laporan. Nah seperti itu tugasnya orang tua. Ketika kembali mendapatkan laporan atau bertanya kepada istrinya, ya, asistennya, sekretarisnya di rumah, gimana anaknya, apa yang dikerjakan, ya, tidur jam berapa, main dengan siapa, itu ditanya. Seperti itu para salaf. Jadi sebagaimana perusahaan ini bos mengontrol daripada yang dilakukan oleh istri yang di rumah. Namun tentunya ada metode-metode khusus yang diterapkan dalam rumah tangga ini. Jadi tidak harus sama pada saat anak itu berkembang dari usia dari tahun ke tahun. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan mulai usia berapa, kemudian dengan metode apa sebagai seorang ayah atau ibu ini untuk mendidik anaknya ini, Ustadz. Lah, mendidik anak ini dari sebelum menikah, ya, bukan setelah menikah, tapi sebelum menikah. Sehingga Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam kitabnya Shalahul Usrah, ya, itu beliau menyampaikan apa? Permulaan start dalam pendidikan untuk kedepannya itu dimulai dari kapan? Ya. Itu baik untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan. Dimulai dari kapan? Dari niat ketika menikah. Di kita ini misalnya ada yang belum menikah, dia mau mendidik anaknya, laki ataupun perempuan, dari ketika dia memiliki niat untuk menikah. Jadi ketika dia mau menikah, niatnya apa dalam pernikahannya itu? Ini belum apa-apa, belum akad nikah masih. Niatnya itu sudah harus dimulai dari situ. Nah, kalau sekarang kan kebanyakan mulainya kapan? Kalau sudah anaknya keluar. Itu pun bukan mulai keluar. Ketika anak sudah mulai ngerti, ya, entah itu umur 6 tahun, 7 tahun dan lain sebagainya. Tapi ini enggak. Mereka itu dari mau menikah, niatnya mau menikah, Pak. Kenapa? Segala amalnya itu tergantung niat. Innamal amalu, ya, tergantung niat. Nah, kalau niatnya mau menikah itu hanya meluapkan, melampiaskan nafsunya, syahwatnya, nggak ada bedanya dengan kambing, nggak ada bedanya dengan kuda. Tapi enggak, di situ bukan untuk melampiaskan syahwat dan nafsu, tapi mereka sudah tanamkan niat. Karena mereka tahu innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya. Jadi perjalanannya itu tergantung niat. Niatnya apa? Kalau dalam niatnya itu sudah baik, bagus, berarti kedepannya menjadi bagus dan bahkan lebih bagus. Tapi kalau niatnya sudah nggak benar, ini berarti apa? Kedepannya akan kacau. Makanya kalau kita perhatikan dalam masalah sholat qashar, perjalanan jauh kita bisa boleh qashar, yang 4 rakaat menjadi 2. Tapi kapan? Kalau niat kita sudah maksiat, niat kita ini perjalanan dari tempat kita ke tempat tujuan maksiat, tidak bisa kita qashar. Jangan 84 kilo, 1000 kilo. Luar negara sudah. Tapi kalau tujuan kita ke sana maksiat, sudah nggak bisa qashar. Kalau misalnya di tengah perjalanan kita sadar diri, ya Allah niatnya nggak bagus ini, niatnya nggak baik, ya, berubah. Apakah bisa qashar? Ngelihat ke tempat tujuan itu masih 80 kilo lebih atau di bawahnya. Kalau di bawahnya nggak bisa. Nah seperti itu dalam pernikahan. Kalau ingin memperbaiki, ya rubah niatnya sekarang. Kalau bagi yang telanjur. Ya. Tapi kalau belum, jangan menikah kecuali memiliki niat-niat yang baik. Hah?
Karena apa? Niat yang baik itu dapat menyempurnakan tugas besar dalam kehidupan, khususnya dalam rumah tangga. Nah, Itu yang tahap pertama, Ustaz. tahap pertama. Nah, Jadi mungkin ini bekal bagi para lajang yang ingin mencari pendamping hidup, ya. Jadi tidak harus semata untuk memuaskan hasratnya yang mungkin selama ini sudah menggebu-gebu, ya. Jadi yang tertahan lama mungkin. Jadi harus punya niat-niat yang baik, jangan sampai punya niat yang keliru ketika kita mau memiliki calon pendamping hidup, karena nanti itu adalah menjadi ibu dari anak-anak kita. Mungkin bisa dijelaskan kembali tahap selanjutnya atau bagaimana? tahap kedua, ada 4 tahap, mungkin bisa kita jadikan di berikutnya ya. Ini tahap kedua. Tahap kedua itu ketika hamil atau merasakan kehamilan. Ya. Jadi ketika hamil. Jadi ketika sudah ada tanda-tanda kehamilan. Nah, gimana niat dalam hamil? Nah, jadi setelah menikah, kemudian kalau dia kepingin nanti ada rencana hamil atau ini niatnya apa dalam kehamilan? Niat dalam anaknya. Nah, keinginannya dia kepada anaknya apa? Nah, kemudian perbuatannya orang tua, ayah dan ibu selama kehamilan. Nah, selama kehamilan. Dan itu harus benar-benar terjaga. Apa yang didengarkan, yang didengarkan oleh ayah ibunya, apa yang didengarkan kepada kandungannya, dan yang lain sebagainya. Karena apa? Karena anak itu makan sesuai makanan yang dimakan ibunya. Minum sesuai minuman yang diminum ibunya. Seperti itulah yang mereka dengar, yang didengarkan ibunya. Apa yang didengarkan ibunya, didengarkan mereka. Yang dimakan ibunya, dimakan mereka. Yang diminum ibunya, diminum mereka. Berarti di saat hamil itu, ibu atau orang tua harus benar-benar menjaga. Baik ketika di dalam rumah ataupun di luar rumah. Dari apa yang dimakan, diminum, ataupun yang didengarkan. Ya. Nah, karena itu banyak daripada para ulama salaf itu kalau sudah istrinya hamil, yang dilakukan adalah diajarkan mereka untuk banyak berzikir, ya, baik itu dengan sholawat, istighfar, dan juga Quran, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuannya apa? Ini tujuannya yang dikandungnya. Nah, tujuannya adalah yang dikandungnya. Itu global. Nah, itu global. Itu tahap kedua. Mohon maaf kalau tadi semua yang dilakukan, didengar atau dimakan oleh ibunya. Sedangkan ayahnya ini bagaimana? Apa sama saja? Sama, kan selama itu kan juga ayah membumbui ibunya juga. Oh. Nah, kalau ayahnya ngomong ke ibunya yang kotor, kan didengar anaknya. Ya. Ayahnya makan atau minum yang kotor, yang haram misalnya, yang nggak baik, kan akhirnya dia hujani anaknya dengan hal-hal yang kotor. Ya. Dia hujani anak-anaknya dengan hal yang kotor, sama. Ya, ini tidak harus nunggu lahir, kan kalau lahir mau ngomong kotor kan ada anak takut ditiru. Nah ini sedangkan masih di perut. Masih di perut sudah harus menjaga. Allah. Itu pendidikan dalam tahap kedua. Ini masih ada 2 tahap lagi. Ya, 2 tahap lagi. Insya Allah kita lanjutkan di episode berikutnya. Insya Allah. Masih banyak yang akan beliau sampaikan daripada tips atau kiat-kiat untuk mendidik anak dengan baik. Namun mengingat keterbatasan waktu, insya Allah kita akan sambung lagi di kesempatan berikutnya, Ustaz. Insya Allah. Jadi pemirsa, sudah banyak sekali yang kita dengarkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa kita serap dengan baik. Amin. Khususnya para keluarga atau orang tua yang mengidamkan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah, dan bisa membanggakan
kedua orang tua ataupun keluarga serta lingkungan, dan tentunya yang paling utama bisa membanggakan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih Ustadz untuk kehadiran Ustadz pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ustadz senantiasa diberikan panjang umur dalam ketaatan, dalam kesehatan, dan juga keluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk pemirsa, mudah-mudahan apa yang sudah Anda harapkan, yang Anda cita-citakan, mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk terus memantau dan mengikuti perkembangan dari channel Majelis Al-Ibadat. Anda bisa mensubscribe, kemudian menekan tombol lonceng sehingga bisa mengikuti terus apa perkembangan dari channel YouTube Majelis Al-Ibadat. Jangan lupa untuk like dan juga komen, dan juga membagikan, share kepada kerabat atau rekan-rekan yang ingin mendapatkan kemanfaatan yang lebih daripada apa yang ada di sekitar kita. Waktunya kami pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan selamat beraktivitas kembali kepada para sahabat kantin kajian rutin bersama Habaib. Dan kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kekhilafan, dan terima kasih atas segala perhatian. Hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.